tanpa Gus Dur mungkin Imlek masih akan dijadikan seperti obat-obatan terlarang pada zaman Orde Baru. Kita tidak bisa menyelenggarakan kebudayaan Tionghoa di depan umum, kita tidak bisa berbicara bahasa Mandarin di depan umum. Mungkin tadi saya sudah ditangkap dengan berbicara pakai bahasa Mandarin, dan juga kita tidak bisa sekolah di sekolah yang berbahasa Mandarin pada saat itu, karena semua yang berbau China, baik China sebagai bangsa maupun China sebagai negara, adalah bagaikan obat-obatan terlarang yang tidak dibolehkan dipraktikkan di muka umum pada saat itu. Apalagi barongsai seperti saat ini itu sudah pasti dibubarkan paksa, atau bisa jadi pemainnya akan ditangkap untuk dijebloskan penjara esok harinya. Nah, kita tahu sejarah itu semua, dan kemudian ada seorang presiden yang berasal dari kalangan NU yang bernama Abdurrahman Wahid, yang kita lebih mengenalnya sebagai Gus Dur. Gus Dur kemudian mencabut regulasi-regulasi, aturan-aturan yang mengekang kebebasan untuk menunjukkan ketionghoaan di muka umum yang dijalankan selama lebih dari 32 tahun Orde Baru berkuasa di Indonesia ini. Saya selalu bertanya-tanya, apa yang sekiranya bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, sehingga kita masih bisa mempelajari apa yang dilakukan oleh Gus Dur yang menentang arus zaman pada saat itu. Saya menamainya ini sebagai spirit Gus Dur atau jiwa Gus Dur. Dan jawaban pertama adalah Gus Dur ini mempunyai spirit keterbukaan. Gus Dur ini mau belajar apapun dan kepada siapapun. Bahkan pada saat itu Gus Dur mau mengakui bahwa dalam tubuhnya itu mengalir darah Tionghoa. Ini suatu hal yang menurut saya terlampau berani pada saat itu, dan Gus Dur berani terang-terangan untuk menyatakan bahwa dalam tubuhnya mengalir darah yang bermarga Tan, bermarga Chen. Dengan begini saya kemudian berpikir Gus Dur mungkin hendak mengajari kita bahwa kita ini tidak boleh terlalu fanatik pada satu hal. Mungkin tidak boleh terlalu fanatik pada suatu keyakinan, atau tidak boleh terlalu fanatik pada suatu ideologi. Sehingga Gus Dur bahkan tidak terlalu fanatik untuk mengakui dirinya dalam tubuhnya bahkan mengalir darah Tionghoa.